Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Em, nah, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Linda kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu ya. Ada yang pertama itu ada observasi, ada observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi, nanti kita bersama dengan PP. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahap observasi dulu ya, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Linda untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Linda nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Linda dalam akademik. Saya tahu itu Bu Linda memang oke dalam masalah serta pengalaman Bu Linda dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa sih harapan Bu Linda dari pertemuan kita siang hari ini? Oke, saya senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang dengan supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan dan akan saya terapkan di dalam kelas. Baik Bu, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Linda dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti materinya tentang apa nih Bu? Nanti materinya Bu terkait dengan jaring-jaring makanan. Terkait dengan materi tentang jaring-jaring makanan ini, tentu ada tujuan pembelajaran Bu Linda ya, akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Linda di jaring-jaring makanan ini? Dari pembelajaran jaring-jaring makanan itu, saya harapkan peserta didik itu bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga dari proses yang dilakukan itu diharapkan ada rasa ingin tahu yang muncul, ketelitian, kedisiplinan, berani tampil dan terampil dan melakukan pengamatan secara bertanggung jawab dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan mengamati gambar, misalnya nanti saya akan berikan sebuah gambar yang diharapkan siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian dalam pengamatan lingkungan, karena kita tahu sendiri bahwa jaring-jaring makanan itu terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, harapan saya siswa itu mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Lalu dalam proses diskusinya nanti saya harapkan juga anak-anak bisa menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Nah, saya sudah sabar nih untuk mengobservasi Bu Linda. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini area apa yang akan dikembangkan Bu Linda? Area yang saya kembangkan tentunya dari segi pengetahuan, di mana ada konsep dasar yang saya ingin memperdalam pengertian jaring-jaring makanan, kemudian peran tiap organisme dalam sebuah ekosistem, baik itu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai, dan mereka bisa mengidentifikasi perbedaan antara rantai makanan yang satu dengan yang lainnya dan juga mengaitkan. Kemudian keanekaragaman ekosistem, di mana mereka mempelajari berbagai jenis ekosistem dari jaring-jaring makanan tersebut yang unik di dalamnya ya, ada saling keterhubungan. Kemudian ada dinamika yang memahami bahwa dalam rantai ataupun jaring-jaring makanan itu ternyata akan ada perubahan yang terjadi di dalam jaring-jaring makanan tersebut, entah itu dipengaruhi ada faktor dari segi waktu atau faktor penyebab dari segi lingkungan misalnya ataupun cuaca dan lain-lain. Kemudian dari segi pengetahuan ada juga keterampilan, di mana saya mengharapkan mereka mampu menganalisis diagram jaring-jaring makanan dan membuat jaring-jaring makanan mereka sendiri. Lalu dari jaring-jaring makanan itu mereka sekiranya bisa menganalisis dampak gangguan dari jaring-jaring makanan, misalnya ada satu organisme yang mati nih karena cuaca atau karena hal-hal yang lain atau faktor yang lain, mereka bisa menganalisis masalah
yang akan terjadi atau dampaknya untuk organisme dan lingkungan. Seperti itu. Kemudian ada komunikasi, menjelaskan konsep-konsep jenis makanannya. Lalu kegiatan pembelajarannya itu ya tentunya yang saya harapkan, yang saya mau tingkatkan adalah adanya diferensiasi proses yang terjadi untuk menghasilkan produk yang mereka buat nantinya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ada kerjasama yang baik ya di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang dikembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, yang kedua meningkatkan keterampilan, dan yang ketiga mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali nih Bu. Nah kalau boleh saya tahu apa-apa nih yang sudah dipersiapkan ini untuk supervisi nantinya? Tentunya yang saya siapkan karena saya harapannya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi di mana anak-anak ini bisa saya akomodir kesiapan, kebutuhan, minat, dan preferensi belajar mereka. Maka yang saya lakukan adalah menyiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya. Kemudian saya juga kaitkan dengan KSE, di mana saya ingin menumbuhkan karakter-karakter yang baik di dalam proses pembelajaran tersebut, entah itu disiplin positif atau tanggung jawab, kemandirian, seperti itu. Kemudian selain itu saya juga menyiapkan LKPD yang saya buat dalam 3 kelompok. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka dalam bentuk flashcard, kartu, dan asesmen penilaiannya itu disesuaikan dengan kemampuan atau kemampuan belajar mereka. Luar biasa. Alhamdulillah kalau boleh saya tahu, strategi apa yang biasa Ibu Linda ini gunakan dalam modul ajar untuk pembelajaran nantinya kita ini? Strategi yang saya lakukan Bu, karena kita tahu sendiri bahwa pelibatan aktif murid di dalam kelas itu akan memberikan pengaruh besar kepada pemahaman mereka. Jadi saya tidak ingin menjadi teacher center, tapi saya mau menerapkan student center di mana mereka betul-betul terlibat dalam proses pembelajaran dan didukung dengan pembelajaran yang saya desain secara berdiferensiasi dan mengaitkan juga kepada KSE. Lalu strategi yang saya lakukan juga adalah membagi kelompok berdasarkan tingkat pemahaman, entah itu belum paham atau sudah paham atau paham sebagian dan paham utuh, seperti itu. Baik, jadi Ibu Linda ini akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya dengan belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar persiapan dari Ibu Linda. Strategi yang disampaikan, alat olahraga untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi kapan ini Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya tersebut? Kalau proses pembelajarannya nanti saya akan laksanakan di hari Kamis. Nah, jadi besok hari Kamis ya saya akan datang di kelasnya Ibu Linda untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat-lihat apa saja yang terjadi dalam kelasnya Ibu. Kemudian setelah Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Kita adakan percakapan kembali setelah observasi nantinya, pasca observasi bersama PP-nya nanti. PP saya nanti. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Apa yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini, saya sangat senang karena saya mendapatkan sebuah gambaran. Saya mendapatkan gambaran bagaimana model yang akan saya terapkan, strategi, dan juga sudah menentukan ada gambaran media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya dalam proses pembelajaran di hari Kamis nanti. Ya. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi besok. Saya akhiri, terima kasih waktunya, saya berterima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu
Dipimpin doanya dulu sama pemimpin. Siapa pemimpin? Silakan. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Seluruhnya duduk siap. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami rezeki dan pemahaman yang baik. Amin. Duduk anak soleh. Siap. Oke, ibu absen dulu ya. Nah, yang tidak hadir hari ini oke, Ragil, Hamzah. Oke, berarti yang tidak hadir hanya siapa? Rafael dan Fahira. Oke, Fahira ada kabar dari ibunya, katanya sakit. Kita doakan semoga teman kita bisa sehat kembali dan bergabung belajar bersama kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang rantai makanan? Oke, rantai makanan adalah hubungan antar makhluk hidup atau timbal balik antar makhluk hidup ya. Ya. Kemudian ada tidak yang ingat peran organisme dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah rantai makanan? Ada 3 kemarin jenisnya, tapi di bagian satu itu ada terbagi menjadi 3. Siapa yang ingat yang pertama? Siapa? Angkat tangan dong. Produsen. Oke. Konsumen yang terdiri dari konsumen primer dan sebelum tersier sekunder. Kemudian konsumen tersier dekomposer. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi masih ingat ya peran-peran organisme dalam ekosistem. Mulai dari produsen adalah organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara salah satunya fotosintesis. Kemudian ada konsumen primer yang makan produsen. Produsen itu apa biasanya? Tumbuhan atau hewan? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan konsumen primer. Kemudian konsumen primernya dimakan sama siapa? Konsumen sekunder. Kemudian konsumen sekundernya dimakan oleh konsumen tersier. Siapa yang ingat nama lain dari konsumen tersier? Konsumen tingkat puncak. Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, disebut juga dengan predator. Oke, jadi semua masih ingat ya tentang peran-perannya dalam rantai makanan atau dalam sebuah ekosistem. Nah, kalau kita berbicara dalam sebuah ekosistem, bukan hanya berhubungan dengan satu rantai makanan. Kemarin ada banyak rantai makanan ya? Ya. Tapi kemarin kita pisah-pisah rantai makanan. Satu misalnya pagi dimakan sama siapa? Ulat dimakan sama ayam dimakan sama siapa lagi? Elang. Kemudian rantai makanan yang satunya, tumbuhannya dimakan lagi sama siapa? Contohnya selain ulat, jangkrik. Nah, ternyata kalau kita sebenarnya mau selidiki apa sih hubungan rantai-rantai makanan itu dalam sebuah ekosistem, ya
ada yang dimaksud dengan kalau misalnya kita pernah lihat rantai makanan yang saling berhubungan, itu akan menunjukkan sebuah hubungan di antara rantai makanan yang lain. Itu yang mau kita selidiki hari ini. Itu hubungannya seperti apa sih? Kemudian yang mau kita selidiki juga dalam sebuah rantai makanan, kalau misalnya ada yang punah atau ada yang pernah lihat perburuan hewan misalnya singa atau harimau, itu kalau misalnya si singanya atau si harimaunya diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, maka apakah akan mempengaruhi ekosistem dalam kehidupan kita? Itu yang mau kita selidiki. Kalau berpengaruh, mungkin kesimpulan awal kita berpengaruh, tapi kita mau cari tahu pengaruhnya kemana, siapa yang dipengaruhi, dan apa pengaruhnya terhadap lingkungan. Oke, siap belajar? Siap belajar? Oke, sekarang aku mau bagikan sebuah flashcard yang di sini sudah terdapat beberapa gambar hewan yang ada di ekosistem, ya, yang ada di ekosistem. Misalnya ekosistem apa yang biasanya kalian, ekosistem laut, ekosistem sawah. Nah, ini kalian akan selidiki. Ibu akan kasih dua buah ekosistem untuk satu kelompok. Mungkin di sini berapa orang sekarang? 20. Perhatian. Kita kalau 20 dibagi ke 4 kelompok berapa berarti? 5 orang ya? Kita bagi 4 aja ya. Oke, betul. Oke, nomor 1 pindah ke sini, nomor 2 pindah ke sini, nomor 3 pindah ke sini, nomor 4 pindah ke sini. Oh bukan, nomor 3 ke sini aja, nomor 4 ke sini. Oke, silakan. Berapa kelompok semua? 5. Oh 3, 4, 5. Sekarang karena kita butuh lantai untuk buat jaring-jaringnya, silakan masing-masing kelompok pilih bagian di bagian bawah. Kalau ini lantai di bagian bawah. Kita kembali ke sana. Dalam waktu 1 menit pilih satu kata yang mewakili kelompoknya. Ayo diskusi. Sudah? Oke? Sudah? Are you ready? Oke, sekarang ibu panggil. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Songkan di tengah. Maksudnya kasih ke pinggir kukutan, nah. Kasih ke pinggir samping tak? Ke samping. Ya, oke, good. Sekarang oke. Kartunya ke tengah dan pemimpin angkat spidol yang sudah ada di kelompoknya. Mana ya? Perhatian, angkat spidolnya. Oke, sekarang. Oke, terima kasih. Sekarang kalian masing-masing sudah punya gambar hewan. Silakan gambar hewannya ini disebar. Coba disebar dulu. Sebar. Oke, jangan terlalu jauh. Enggak, harusnya di tengah. Ya, dikasih jarak. Kasih jarak. Oke, good. Agak-agak. Dibuat agak melingkar. Boleh ada di tengah, boleh ada di pinggir. Kasih
anakku sayang, jangan sampai ada ketumpuk. Ya. Good, kelompok berapa yang sudah? Boleh agak dikasih jarak lagi. Gambarnya anakku sayang. Ya, oke. Oke. Sekarang coba kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Coba lihat. Nah, misalnya ini rumput ya. Kamu taruhnya misalnya ularnya di sini. Berarti kalau tanda dimakan, itu tanda dimakan, tanda panahnya dari sini ke sini. Ini artinya dimakan. Oke? Iya. Kalau misalnya ada apa lagi yang biasa makan? Makan rumput. Tikus. Kalau yang makan tumbuhan ya, jangkrik. Nah, silakan kasih lagi tanda panah. Dimakan siapa? Ya, tapi posisi flashcardnya tidak boleh diubah-ubah. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ibu ulang. Posisi flashcardnya, tolong boleh ada di tengah juga kayak ini. Ya, oke. Posisi flashcardnya tidak diubah. Kamu yang hubungkan pakai tanda panah. Kalau misalnya di sini kamu kasih posisi tikusnya misalnya di sini, berarti tanda panahnya mungkin kayak gini. Nah, ya, pokoknya mengarah ke tikusnya, jangan tikusnya yang dipindahin. Ya, oke, oke. Sekarang silakan cek dulu posisinya sebelum dimulai. Posisi flashcardnya supaya tidak diubah-ubah lagi ya. Tidak ada masalah, nah, dimanapun posisinya karena akan ada tanda panah yang menghubungkan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Perhatian yang lain. Oke, silakan. Flashcardnya sekali lagi tidak boleh diubah-ubah ya. Karena kalau kamu ubah lokasi flashcardnya nanti pusing. Iya betul. Rumput dimakan belalang kan? Ini kan artinya apa? Dimakan. Nah, nggak usah. Terus ini dimakan sama siapa lagi? Mana tikusnya? Nah, ya betul. Nah, lanjut. Jauhnya. Biar Nggak apa-apa kalau masih belum ada panahnya, boleh dipindahin agak dekat. Ini nih. Kalau belum ada panahnya. Ya. Nah, boleh dipindahin itu, boleh. Ya. Oke, sekarang gilirannya sore. Nanti kita akan jalan. Halo. Halo. Sudah dapat jaring-jaringnya? Sudah. Maaf. Sudah dapat hubungan antar organismenya? Sudah. Lihat bentuknya. Dalam ekosistem ada istilahnya rantai makanan yang saling berhubungan kan? Halo. Dalam ekosistem itu, rantai makanan yang saling berhubungan itu ada yang namanya kayak kayak jaring-jaring. Kenapa jaring-jaring? Pernah lihat jaring? Jaring itu saling berhubungan tidak satu sama lain. Saling. Ada bentuk begini kan, saling berhubungan, tambah lagi jadi jaring. Halo. Kamu lihat deh itu. Itu saling berhubungan satu sama lain. Ada ya? Ada hubungan? Ada? Ah, kenapa dikatakan jaring-jaring makanan? Karena ternyata di situ di rantai makanannya ada hubungan dengan rantai makanannya
lihat yang mana? Yang awalnya mungkin cuma satu rantai makanan, ada yang sampai 2 dimakan atau memakan yang lain? Ada yang mau menyebut? Hamzah silakan. Yang lain boleh dengar nak? Hamzah. Ikan kecil dimakan kucing laut. Ikan kecil dimakan Oke. Ikan kecil. Ikan kecil dimakan. Dimakan penguin. Jadi ternyata ada beberapa ya. Terus kalian lihat ada hubungan. Ayamnya tambah banyak. Kalau ayamnya tambah banyak, apa yang dimakan sama ayam? Ayam. Apa? Coba lihat. Ulat. Kalau ayamnya tambah banyak, apakah populasi ulat itu akan semakin bertambah atau berkurang? Semakin sedikit karena pemangsanya terlalu banyak. Nah, berarti berkurang kan ya? Ya, berarti ada pengaruh. Ada pengaruh. Nah, kalau ekosistem laut, ekosistem laut. Kalau paus orkanya mati, punah, apa yang terjadi? bau itu tidak Pinguin tambah. Ibu mau tanya ke kelompok ini. Katanya kelompok 2, pinguinnya tambah banyak kalau pausnya mati, punah. Kamu setuju tidak? matikan Kenapa setuju? Ikan kecil semakin banyak. Kalau pinguinnya kan tambah banyak. Sedikit. Iya kan? Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Nah, perhatian. Inilah yang dimaksud dengan hubungan dalam sebuah ekosistem. Kalau dalam ekosistem itu tidak seimbang, maksudnya ada yang sedikit jumlahnya, ada yang banyak, ada bahkan punah, maka ternyata mempengaruhi ekosistem yang lain. Ya, kita sepakat soal itu. Sepakat. Perhatian. Ibu melihat dari yang ibu amati ada beberapa. Ibu lihat dari proses yang terjadi ini ada yang masih belum memahami terlalu jauh terkait dengan hubungan antar ekosistem. Belum terlalu memahami terlalu jauh hubungan ekosistem itu yang akan ibu kelompokkan. Yang sudah tahu hubungannya, perannya itu akan juga ibu kelompokkan. Jadi ibu akan kelompokkan kalian di 3 kelompok ya. Oke? Sekarang Hamzah satu kelompok dengan Naila. Kemudian Ragil, Selvi. Oke. Ria Mumina, kita yang tadi satu kelompok di sini. Selvi, Rama, sini. Aura sini. LKPD dan sudah ada gambarnya. Kalian tinggal memberikan tanda panah dan ibu sudah berikan LKPD yang di dalam LKPD-nya itu sudah ada gambarnya. Jadi kalian tinggal kasih tanda panah hubungkan antar makhluk hidup yang lain. Jadi kayak tadi, tapi ini dengan ada beberapa hewan yang ditambahkan. Jadi bisa kemudian tentukan dia perannya apa. Oke. Kemudian kelompok ini kalian kan karena kalian sudah memahami, jadi bisa gambar sederhana, entah itu kamu pilih saja mau pakai ekosistem apa, sawah, laut atau apa.
gambar di situ ya. Beberapa kalau bisa ada sekitar 7 sampai 8 hewannya. Kemudian kamu tentukan jaring-jaringnya dan tentukan perannya. Oke? Dik, ya bisa? Bisa. Kelompok ini karena kalian jauh lebih memahami lagi hubungan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ibu kasih kesempatan kalian untuk membuat jaring-jaring. Ini maksudnya gimana? Paus dimakan ikan kecil. Tadi kan ada tanda panahnya kan? Arti tanda panahnya. Teman kelompok yang lain? Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa dulu? Dari menjadi makanan. Perlihatkan jaring-jaring makanan halamannya. Ya. Ya, silakan. Berperan sebagai produsen. Yohanto berperan sebagai konsumen tersier. Berat berperan sebagai konsumen primer. Jangkrik berperan menjadi konsumen primer. Tikus berperan sebagai konsumen sekunder. Ular berperan sebagai konsumen sekunder atau tersier. Ayam berperan sebagai konsumen sekunder. Elang berperan sebagai konsumen tersier. Katak berperan sebagai konsumen sekunder. Pohon berperan sebagai produsen. Untuk kelompok 1, ada yang mau memberikan tanggapan? Setuju ya dengan hasil diskusi kelompoknya? Setuju. Tepuk keren dulu untuk kelompok 1. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Terima kasih. Nah, anak-anakku, dari kegiatan belajar tadi, kira-kira kalian sudah memahami itu? Sudah. Apa yang menarik dari kegiatan kalian tadi? Kerjasama. Ada kerjasama ya? Kemudian ada diskusi, apa lagi? Menentukan peran-peran. Menentukan ekosistem, seru tadi ya? Ya, saat kita harus cari hubungan hewan yang lain atau organisme yang satunya dengan yang lain, apalagi? Memberikan tanda panah. Kalau dari proses yang tadi ada yang perlu mungkin ditingkatkan untuk selanjutnya atau sudah baik dan mau yang kegiatan kayak gitu lagi atau seperti apa? Kecepatan. Oh, kecepatan maksudnya mempergunakan waktu sebaik mungkin ya? Oke, good. Apa lagi? Tambah kompak, tambah bagus lagi. Tambah cepat dan bagus. Oke, apa lagi? Kerjasamanya mau ditingkatkan lagi untuk selanjutnya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi kegiatan kita luar biasa tadi. Kalau luar biasa, tepuk keren untuk semuanya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan maksudnya itu jaring-jaring makanan menurut kamu apa? Kemudian atau apa hubungannya di dalam ekosistem? Ternyata apa ya kamu temukan? Oke, silakan. Ternyata hewan bisa saling makan memakan. Kalau saling memakan hubungan rantai makanannya itu disebut apa tadi? Disebut apa tadi? Disebut apa tadi? Ayo ada yang ingat? Jaring-jaring.
apa dengan yang lain? Ayam akan makan Bertambah apa? tambah Oke, berarti dengan kata lain ada apa? Hubungan antar hewan yang lain atau organisme yang lain dalam sebuah ekosistem. Kalau ada yang punah maka akan mempengaruhi keseimbangan rantai makanan. keseimbangannya ekosistemnya. Berarti ya proses pembelajaran dengan sangat baik dan tertib. Mudah-mudahan itu hari-hari selanjutnya kita bisa belajar dengan lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi dengan kegiatan hari ini, yaitu pasca observasi, yang mana saya akan wawancarai adalah Ibu Linda yang sudah melakukan observasi di kelas 5 dan Bapak yaitu saya sendiri Master Ibuan. Baik, untuk mempersiapkan waktu, saya akan memulai percakapan saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda, Bapak Naspar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi hari ini ya Bapak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Linda terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Waktu melaksanakan observasi itu ada perasaan sedikit gugup dan tegang ya Bu. Tapi alhamdulillah bisa terasa dengan saya tumbuhkan rasa kepercayaan diri sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali nih yang dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa sih yang dilakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah dalam meningkatkan kolaborasi dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, dan kegiatan pembelajaran. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelompok di dalam kelas berdasarkan kesiapan belajar murid-murid saya sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Baik, jadi area pengembangan yang ada dalam kegiatan interaksi jaring-jaring makanan itu, Ibu Linda menurutnya bagaimana sih area perkembangan yang sudah Ibu sampaikan kemarin itu waktu observasi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya secara proses sudah berjalan dengan baik, tapi tentunya masih ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam prosesnya yang perlu untuk bisa perbaiki. Jadi begitu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Jadi menurut Ibu, kendala apa sih yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi saat proses pembelajaran tersebut itu saya menemukan ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses kerja kelompok dalam pengerjaan KPD-nya. Kemudian ada sedikit kesulitan dalam manajemen waktu. Ya. Anak kurang aktif itu alasannya ya waktu itu saya tanya ke siswanya ternyata ada yang belum sarapan sehingga konsentrasi dalam belajarnya itu sedikit terganggu, dan manajemen waktu juga agak sulit bagi saya karena tidak terasa dalam proses belajar itu kayak tidak terasa ya Bu, waktu istirahat sudah masuk dan pembelajaran selesai. Ada dalam mengerjakan LKPD-nya itu anak-anak ternyata butuh waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, Ibu Lin, solusi apa sih yang tepat menurut Ibu Linda dalam menghadapi masalah tersebut? Untuk anak-anak yang
tidak sarapan ke sekolah, ya langkah yang saya ambil lanjutnya akan mencoba menyampaikan kepada mereka bahwa sarapan itu penting untuk mereka agar ada tenaga dan bisa lebih konsentrasi dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk manajemen waktunya mungkin saya nanti akan menentukan durasi ya Bu, pada setiap kegiatan yang disepakati agar siswa lebih efektif dalam manajemen waktunya. Baik, jadi Ibu ini mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan seperti berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa. Baik Bu, semoga dapat terrealisasi dan dapat dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, apa nih Ibu Linda ini melakukan rencana yang tadi yang Ibu akan rencanakan? Rencana saya tadi ya pastinya lebih cepat lebih baik. Insya Allah besok sudah saya diskusikan dengan anak-anak, menyampaikan bahwa terkait dengan pentingnya sarapan, kemudian akan juga berupaya untuk melakukan manajemen waktu yang lebih baik. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan dan berikan untuk kepada PT saya Pak Nasari Suwandi untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan-kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Pada Pak Nasari. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah luar biasa atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Sebelumnya terima kasih Bu Linda, terima kasih Bu Juni atas kegiatan hari ini yaitu kegiatan observasi. Jadi sekali lagi luar biasa Bu Linda sesuai dengan apa yang saya dengarkan di percakapan tadi bahwa Bu Linda telah melakukan proses pembelajaran diferensiasi yang sudah diintegrasikan ke KSE sendiri, kemudian sudah membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa itu. Saya walaupun pada proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan hal yang kita inginkan, karena tentunya untuk mencapai kesempurnaan perlu pembiasan yang sering dilakukan. Jadi tentu hal yang harus kita ulangi terus-menerus. Kemudian Bu Juni juga alhamdulillah Bu Juni sebagai CGP di sini juga sudah mengimplementasikan teknik coaching, kemudian telah bertanya sesuai dengan alur Tirta, kita sudah belajar bersama di Minggu, alhamdulillah. Kemudian apa yang dilakukan ini bisa dilakukan secara konsisten, artinya kita dapat berbagi dengan teman rekan sejawat agar apa yang kita lakukan ini dapat yang lain. Kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah dilakukan berarti kreatif dan memaksimalkan potensi diri sendiri. Jadi lagi mohon konsistensinya dalam melaksanakan ya. Kita terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai dan mulai percakapan, observasi, pasca observasi yang hari ini dilaksanakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Linda yang sudah diobservasi kemarin, kemudian Bapak Nasmar PT sebagai PT saya. Terima kasih sekali atas waktunya dan mohon untuk petunjuk ke depannya untuk lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.